Halo teman-teman semua, welcome back in Indie Opini. Kali ini saya bakal ngebahas tentang Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Gus Dur, dan peran beliau di dalam politik Papua. 31 Desember 1999, di penghujung tahun, Gus Dur datang ke Papua. Ujarnya, ia ingin melihat matahari terbit pertama kali dari bumi paling timur di Indonesia. Dia datang membawa sejumput cahaya untuk bumi cendrawasih. Setelah menemui para tokoh masyarakat, pimpinan adat, dan agama, Gus Dur mengumumkan pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Ulama nyentrik dan cendekiawan yang belum genap 2 bulan jadi Presiden Republik Indonesia ini juga membolehkan orang Papua mengibarkan bendera kebanggaan dan kebangsaan mereka, Bintang Kejora. Keputusan itu tentu disambut sukacita bangsa Papua, namun tidak untuk kalangan tentara. Jenderal Wiranto berujar, "Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora," lapor Wiranto kepada Gus Dur. "Apa masih ada bendera merah putihnya?" tanya Gus Dur balik. "Ada, hanya satu, tinggi," ujar Wiranto. "Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," pungkas Gus Dur. Tak puas dengan jawaban itu, Wiranto sekali lagi mengingatkan. Dia bersikukuh pengibaran bendera Bintang Kejora itu sangat berbahaya. Kemudian Gus Dur dengan santai bilang, "Pikiran Bapak Wiranto saja yang harus diubah. Apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul? Sepak bola saja banyak benderanya," ujar Gus Dur mengakhiri percakapan. Belakangan Wiranto dicopot jabatannya oleh Gus Dur pada 13 Februari tahun 2000. Jabatan Menko Polhukam waktu itu kemudian diganti oleh Suryadi. Gus Dur beralasan pencopotan Wiranto untuk menjaga netralitas pemeriksaan kasusnya oleh Kejaksaan Agung. Karena kala itu, Wiranto disebut-sebut terlibat dalam kasus kekerasan massal dan pelanggaran HAM di Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dilantik jadi Presiden keempat Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999, kala Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Seiring tumbangnya rezim Soeharto, Ibu Pertiwi dikengkangi krisis moneter. Timor Timur lepas dari dekapan NKRI di masa pemerintahan Habibie. Itu menyulut gerakan memisahkan diri di Aceh dan Papua, di Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah. Konflik komunal terjadi. Papua sendiri sudah sejak zaman Soekarno, yakni sudah zaman Orde Lama, sudah memaksa untuk memisahkan diri. Bahkan Soekarno kerap di tahun 19 Desember 1961 mengumumkan operasi militer. Pagi itu Bung Karno membakar semangat rakyat dengan pidato yang berapi-api di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno menuding Belanda hendak menjadikan Papua sebagai negara boneka dan berkata, "Gagalkan, hai seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Batalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum." Mobilisasi umum yang dimaksud Soekarno adalah untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman imperialis Belanda. Pesan pentingnya adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Dari Uni Soviet, Angkatan Perang Indonesia memperoleh kapal penjelajah raksasa yang dinamai KRI Irian dan pesawat bomber jarak jauh Tupolev 16. Senjata inilah yang diandalkan untuk mengimbangi bahkan menggempur Belanda di Irian Barat. Bantuan alat perang Uni Soviet untuk Angkatan Perang Indonesia nilai totalnya 2 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran yang sangat besar pada masa itu. Persiapan operasi militer Akbar itu rampung pada Juni 1962. Genderang perang tinggal menunggu ditabuh oleh Soekarno. Ujungnya kita semua tahu. Irian Barat jatuh di tangan Indonesia melalui perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962. Amerika Serikat ingin menghalau pengaruh Uni Soviet di Indonesia, sekaligus berambisi menguasai Papua yang kaya akan sumber mineral. Orang Papua hari ini mengingatkan
Perjanjian New York Agreement sebagai kesepakatan tanpa perlibatan dan persetujuan tuan tanah. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah ya. Kita diskusi di bawah. Bye-bye.